warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bu Ririn Damayanti, SMM, dan yang saya hormati teman-teman yang akan berkontribusi sebagai penanya nanti. Perkenalkan, saya Jumiati Ridwan yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 3 pada pertemuan kali ini. Kami akan membahas tentang perkembangan teori mutu. Saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Azikriana Ramadhani sebagai pemateri pertama pada presentasi kali ini. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari manajemen mutu terpadu atau MMT, atau dalam bahasa Inggris adalah Total Quality Management atau TQM. Jadi TQM ini adalah sebuah pendekatan manajemen dalam menjalankan organisasi atau perusahaan yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan perbaikan terus-menerus di semua organisasi. Jadi bisa dibilang manajemen mutu tuh dia merupakan salah satu proses atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk memastikan kalau produk dan layanan atau barang atau jasa yang disiapkan oleh sebuah perusahaan itu dia memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Adapun beberapa tujuan dari manajemen mutu itu ada yang pertama memberikan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Yang kedua ada memuaskan pelanggan secara maksimal, lalu ada meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan, dan juga ada menciptakan budaya kerja yang positif dan kolaboratif. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada pemateri kedua. Oke, baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya Nur Aulia Mukhlis sebagai pemateri kedua. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu sistem manajemen mutu. Jadi sistem manajemen mutu itu merupakan sekumpulan prosedur yang berdokumentasi serta praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terhadap kebutuhan dan persyaratan tertentu. Jadi di sini saya mengambil contoh penerapan dalam sistem manajemen mutu yaitu pada penerapan sistem Kanban oleh Toyota dalam prosedur manufaktur mereka. Jadi proses Kanban ini adalah sistem informasi visual yang digunakan untuk mengontrol aliran-aliran material dan informasi dalam proses produksi. Jadi dalam hal ini itu dia membantu Toyota untuk mencapai produk just in time atau JIT untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Jadi dengan menerapkan sistem manajemen mutu ini, organisasi dapat mencapai tujuan mutu mereka secara efektif dan berkelanjutan, yang dimana pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi mereka dan pelanggan mereka. Mungkin itu saja paparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan membahas tentang terdapat beberapa karakteristik umum manajemen mutu yaitu sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Beatrice. Yang pertama, ada sistem manajemen mutu berfokus pada konsistensi dan proses kerja. Hal ini sering mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Contohnya, di pabrik obat setiap kali membuat obat tertentu, semua prosedur harus diikuti sama oleh semua pekerja, dari pencampuran bahan hingga pengemasan agar hasilnya seragam. Yang kedua, ada sistem manajemen mutu berlandaskan pada pencegahan terhadap kesalahan-kesalahan yang akan timbul. Contohnya, seperti sebuah perusahaan manufaktur memasang sensor otomatis untuk mendeteksi kesalahan ukuran produk sebelum masuk ke tahap akhir pengemasan. Kemudian yang ketiga, sistem manajemen mutu mencakup elemen-elemen seperti tujuan, pelanggan, hasil-hasil, proses-proses, masukan-masukan, pemasok, dan pengukuran umpan balik serta umpan maju. Contoh di sini saya ambil pabrik keripik singkong. Tujuannya adalah target mutu yang ingin dicapai organisasi. Contohnya seperti menurunkan tingkat keripik gosong hingga 1% per bulan dan menjaga kepuasan pelanggan di atas 90%. Yang kedua ada pelanggan, yaitu pihak yang menerima dan menilai mutu produk. Contohnya konsumen akhir, reseller, distributor, dan supermarket. Yang ketiga ada hasil, yaitu produk akhir dari seluruh proses. Contohnya keripik singkong renyah, rasa konsisten, dalam kemasan higienis. Yang keempat ada proses, tahapan kerja untuk mengubah input menjadi output. Contohnya seperti pengupasan singkong, peranjangan, perendaman, penggorengan, pengemasan, dan distribusi. Yang kelima, masukan.
adalah segala bahan, tenaga, dan informasi yang digunakan dalam proses. Contohnya seperti singkong segar, minyak goreng, garam atau bumbu, tenaga kerja, mesin pemotong, dan pengemasan. Yang keenam ada pemasok, pihak luar yang menyediakan input bagi perusahaan. Contohnya petani singkong lokal, pemasok bumbu, vendor, kemasan, plastik. Yang ketujuh ada umpan balik, yaitu evaluasi atau hasil yang sudah terjadi. Contohnya seperti survei kepuasan pelanggan, data keluhan, hasil audit kualitas produk. Yang terakhir, umpan maju, tindakan preventif untuk menjamin mutu sebelum terjadi kesalahan. Contohnya pelatihan karyawan, inspeksi bahan baku sebelum diproses, pengecekan mesin produk harian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Selanjutnya pemateri keempat. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Makfira Grotomole. Jadi di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan mutu. Jadi proses perkembangan menuju era mutu merupakan proses yang cukup panjang dengan melewati berbagai pengalaman dan pendekatan metode yang bermacam-macam. Perkembangan mutu yang terjadi tidak lepas dari awal perubahan era menuju era industri, di mana mulai dipergunakan mesin-mesin untuk membantu proses produksi. Secara garis besar, perkembangan atau evolusi mutu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu era tanpa mutu. Jadi, era tanpa mutu merujuk pada periode di mana fokus utama dalam proses produksi atau layanan tidak menitik beratkan pada kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Pada masa ini, kualitas seringkali diabaikan dan tidak menjadi prioritas utama, sehingga produk cenderung memiliki tingkat cacat yang tinggi dan tidak memenuhi standar yang diharapkan. Nah, ciri-cirinya yaitu kurangnya perhatian terhadap standar kualitas, produk sering mengalami cacat dan tidak konsisten, dan fokus utama pada kuantitas dan kecepatan produksinya. Nah, di sini saya ambil contoh misalnya mainan anak murah dan tidak aman. Nah, banyak mainan murah yang dibuat dari bahan yang tidak aman, tidak memenuhi standar keselamatan, dan mudah rusak, sehingga berpotensi membahayakan anak-anak. Yang kedua yaitu era inspeksi. Nah, era inspeksi adalah periode di mana fokus utama dalam pengendalian mutu beralih ke proses pemeriksaan akhir produk sebelum dikirim ke pelanggan. Pada masa ini, perusahaan melakukan inspeksi terhadap produk. Jadi, untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas. Nah, ciri-cirinya yaitu seperti inspeksi dilakukan setelah proses produksi selesai. Tujuan utama adalah mendeteksi cacat dan memisahkan produk yang tidak memenuhi standar. Nah, di sini saya ambil contoh misalnya di pabrik tekstil. Nah, pekerja memeriksa kain setelah diproduksi. Jika ada yang rusak atau tidak pantas dijual, mereka akan dibuang atau diperlakukan yang lain. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya kepada pemateri kelima. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nita Sangaji. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari garis besar perkembangan atau evolusi mutu. Di sini yang ketiga ada era pengendalian mutu atau quality control. Pada era ini, fokus mutu hanya pada hasil akhir produk. Produk yang sudah selesai diproduksi kemudian diperiksa oleh bagian inspeksi. Jika cacat, dibuang atau diperbaiki. Tokoh penting di era ini adalah Walter A. Selford, pencetus metode statistik untuk kontrol mutu. Di sini kelemahannya, pendekatan ini reaktif, baru bertindak setelah terjadi kerusakan. Selanjutnya ada yang keempat, era jaminan mutu atau quality asuransi. Selanjutnya muncul pemikiran bahwa mutu tidak hanya bisa dikontrol di akhir, tapi harus dijaga sejak proses berlangsung. Era ini mengedepankan standar kerja, audit mutu, dan prosedur yang terdokumentasi. Proses produksi harus sesuai SOP agar hasilnya konsisten. Jadi, jaminan mutu lebih bersifat preventif, bukan hanya korektif. Selanjutnya yang ke-5 ada era manajemen mutu terpadu atau total quality management. Era ini membawa perubahan besar. Mutu bukan lagi tugas satu bagian saja, tetapi tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Fokusnya bukan hanya pada produk, tapi juga kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan.
Seperti prinsip TKM itu meliputi ada keterlibatan seluruh karyawan, fokus pelanggan, perbaikan terus-menerus, dan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir yaitu era sistem manajemen mutu atau quality management system. Era ini menekankan bahwa mutu harus dibangun melalui sistem yang terstruktur dan terdokumentasi. Salah satu sistem paling dikenal adalah ISO 9001 yang digunakan di seluruh dunia. Perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu ini biasanya memiliki kebijakan mutu, tujuan mutu yang jelas, dan proses yang dapat diaudit dan ditingkatkan. Oke, baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pemateri ke-6. Baik, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan TMQ. TMQ atau Total Quality Management berasal dari Amerika Serikat saat Perang Dunia II melalui kontribusi Edward Deming. Namun justru berkembang pesat di Jepang sejak 1950-an. TMQ menekankan perbaikan kualitas melalui pendekatan teknis dan manusia seperti kerja tim dan pemahaman kebutuhan pelanggan. Dikenal sebagai filosofi manajemen menyeluruh, TMQ terus berevolusi dan diterapkan di berbagai sektor seperti toko Deming, Juran dan Crosby serta teori manajemen dan organisasi modern. Baik, saya serahkan ke moderator. Selanjutnya pemateri ke-7. Baik, terima kasih moderator. Saya Zulfika Laroe akan membahas tentang sejarah perkembangan TKM. Mohon maaf. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh mutu konsep TKM. Jadi yang pertama, menciptakan situasi menang-menang atau win-win solution, dan bukan situasi kalah menang di antara pihak yang berkepentingan dengan lembaga penghasil produk atau jasa atau stakeholder. Misalnya, bayangkan sebuah perusahaan manufaktur, jika perusahaan hanya fokus pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan, maka karyawan mungkin akan kurang produktif dan kualitas produk bisa menurun. Dan sebaliknya, jika perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan pelatihan dan insentif yang memadai, maka karyawan akan lebih termotivasi dan menghasilkan produk berkualitas tinggi yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, perlunya ditumbuh kembangkan adanya motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu produk atau jasa. Jadi, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu, bukan dari paksaan atau imbalan eksternal. Misalnya, seorang teknisi di sebuah bengkel perbaikan komputer merasa tertantang untuk memperbaiki setiap komputer dengan kualitas terbaik. Dia tidak hanya fokus pada penyelesaian pekerjaannya, tetapi juga pada kepuasan pelanggan. Motivasi ini bukan karena paksaan atasan atau bonus, tetapi karena kepuasan pribadi dalam menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan membantu orang lain. Yang ketiga, setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Misalnya, sebuah perusahaan ingin meningkatkan kualitas produknya, mereka hanya fokus pada target penjualan bulanan. Pimpinan perusahaan harus fokus pada investasi jangka panjang seperti pelatihan karyawan, peningkatan teknologi, dan pengembangan sistem manajemen kualitas. Meskipun mungkin tidak terlihat hasilnya secara langsung, investasi ini akan memberikan dampak positif yang signifikan pada kualitas produk dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Yang terakhir, dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga untuk mencapai mutu yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil produksi atau jasa. Jadi misalnya, bayangkan sebuah tim pengembangan perangkat lunak. Jika programmer, desainer, dan penguji kualitas saling bersaing dan tidak bekerja sama, maka produk yang dihasilkan akan rentan terhadap bug dan kekurangan. Sebaliknya, jika mereka bekerja sama dengan baik, saling berbagi informasi, dan berkolaborasi, maka produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan memenuhi harapan pengguna. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada pemateri terakhir. Terima kasih moderator. Saya di sini Erilis Nawati sebagai pemateri terakhir.
saya akan membahas tokoh mutu dan pemikirnya. Tokoh pemikir tentang mutu. W. Edward Deming, Joseph Juran, dan Philip Crosby dikenal sebagai bapak mutu karena kontribusinya terhadap peningkatan mutu di industri, meskipun tidak secara khusus membahas mutu di bidang pendidikan. Menurut Mulyadi, mutu adalah kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen yang menghasilkan kepuasan dan loyalitas. Prawiro Sentoso menambahkan bahwa mutu berarti kecocokan penggunaan produk berdasarkan 5 aspek, yaitu teknologi, psikologis, waktu, kontraktual, dan etika. Sementara itu, Crosby mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan. Secara umum, mutu dapat disimpulkan sebagai tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Jadi, mutu bisa kita artikan sebagai seberapa puas pelanggan atau pengguna terhadap produk atau layanan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka atau belum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Bagi teman-teman, itulah paparan materi dari kelompok 3. Selanjutnya saya membuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan komen pada kolom komentar. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu manajemen mutu adalah pendekatan sistematis yang bertujuan meningkatkan mutu produk atau jasa secara berkelanjutan demi kepuasan pelanggan. Total Quality Management atau TQM merupakan filosofi manajemen yang menekankan pada perbaikan berkelanjutan, keterlibatan semua pihak, dan fokus pada pelanggan. TQM berkembang dari era tanpa mutu hingga era sistem manajemen mutu seperti ISO. Tokoh-tokoh penting dalam TQM adalah W. Edward Deming, Joseph Juran, dan Philip Crosby. Mereka menekankan pentingnya peran manajemen, pelatihan, kerjasama tim, dan pendekatan berkelanjutan untuk mencapai mutu. Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip TQM dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui budaya kerja berkualitas, kepemimpinan yang kuat, dan partisipasi seluruh elemen lembaga. Baik, itulah sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.